Assalamualaikum teman-teman, seperti biasa sebelum mulai Mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kali ini kita akan melanjutkan Martial Master versi novel bagian 1936. Bagi yang baru bergabung, selamat bergabung, dan bagi yang belum subscribe dulu lah agar Mimin tambah semangat lagi nih bikin videonya. Oke, kalau sudah kita langsung masuk ke isi ceritanya. Jangan katakan apapun, jika tidak kita akan mendapat masalah jika ketahuan. Apa akan ketahuan? Kata Kaisar Yoming. Dia mengerutkan kening lagi. Namun sebelum keraguan di hati Kaisar Yoming dapat teratasi, tiba-tiba pupil matanya menyusut lagi dan duar. Ada ledakan di kejauhan. Saya melihat aura menakutkan lainnya menyapu aura ini sangat agung dan luas dengan aura dan kekuatan yang membuat jantung berdebar-debar. Itu seperti gunung suci kuno yang mengalir keluar dari dunia kuto. Dan ternyata itu adalah Kaisar Wuyue. Nampak Kaisar Wuyue melesat pergi mengikuti jejak Kaisarian dari Istana 10. Mereka berdua melewati langit yang luas dalam sekejap. Boom! Aura mengerikan Kaisar Agung menyapu seperti lautan luas yang bergelombang ke segala arah. Kekuatan itu seperti letusan miliaran gunung berapi yang menindas banyak kultivator yang gemetar di sepanjang jalannya. Kaisar Wuyue dari 5 gunung suci. Orang ini. Mata Kaisar Yoming menyusut lagi memperlihatkan ekspresi tidak percayanya. Pantas saja Qin Chen tidak membiarkan dirinya berbicara. Karena di level seperti Kaisar Wuyue, persepsi spiritualnya begitu menakutkan. Dalam satu pikiran saja, dia bisa menyapu ribuan dunia. Selama dirinya membocorkan sedikit pun napasnya, dia mungkin akan bisa menangkap petunjuknya. Namun untungnya di bawah penindasan dari jantung hati di dunia kacau, aura Kaisar Yoming menyusut secara drastis dan tidak diperhatikan oleh Kaisar Wuyue yang datang dan pergi dengan cepat. Kali ini Kaisar Yoming tidak berani berbicara gegabah dan dia hanya menunggu dengan tenang. Qin Chen juga tidak bertindak gegabah. Dia mendengarkan dengan cermat, seolah-olah merasakan sesuatu. Tidak lama kemudian, tidak ada kekuatan yang kembali dan kemudian Qin Chen dengan cepat meninggalkan dunia kacau. Tampaknya Kaisar Wuyue dan Kaisar Yan telah terpikat oleh berita tersebut. Kalau begitu, ayo pergi, kata Qin Chen. Matanya berkedip. Dia menyimpan cakram Gyeokyan Kun atau dunia kacau dan segera berubah menjadi aliran cahaya menuju ke arah yang berlawanan dari kepergian Kaisar Wuyue dan Kaisar Yan. Gunung-gunung dengan cepat tersapu di dunia kacau. Kaisar Yoming tidak bisa menahan diri. Dia pun mengerutkan kening dan berkata, "Nak Qin Chen, apa yang sebenarnya terjadi sekarang?" Terlihat Kaisar Yoming cukup terkejut dan penuh keraguan. Keingintahuannya, bukankah Kaisarian pergi ke Gunung Huangquan? Tapi kenapa muncul di sini? Terlihat Qin Chen sangat malas sekali untuk menjelaskannya, sehingga Qin Chen mengerutkan kening menatap Molly dan berkata, "Molly, jelaskan padanya." Mendengar itu Molly melirik Kaisar Yoming, matanya tidak bisa berkata-kata, tapi dirinya masih tidak punya pilihan dan lalu mengatakan bahwa alasan Kaisar Yan dan Kaisar Wuyue bergegas kembali ke wilayah mereka itu secara alami karena Kaisar Mengpo. Sementara Kaisar Wuyue tidak akan membiarkan Kaisar Mengpo pergi karena dia sudah mengetahui konspirasi antara Kaisar Wuyue dan klan Jurang. Oleh karena itu dia tidak akan membiarkan Mengpo pergi hidup-hidup. Jika tidak, berita kolusi antara Kaisar Wuyue dan klan Jurang pasti akan menyebar ke seluruh dunia bawah. Hal itu juga mengakibatkan perhatian Kaisar Wuyue dan Kaisar Yan terfokus pada hal tersebut dan pergi dari Gunung Huangquan menuju ke wilayah mereka sendiri-sendiri. Di sini Molly menjelaskan semuanya kepada Kaisar Yoming. Tapi harus Molly akui, bahkan dia sendiri mengakui metode Qin Chen ini pantas. Pantas saja dia selalu merasa kalah di depan Qin Chen ini. Dan dia harus mengatakan bahwa Qin Chen memiliki 2 cara. Setelah mendengarkan penjelasan Molly, semua orang di sekitar mereka nampak terkejut. Begitulah adanya. Kaisar Yoming nampak tercengang. Jika Molly tidak menjelaskannya padanya, maka dirinya tidak akan berpikir sebanyak itu. Setidaknya dia tidak akan bisa memikirkan solusi seperti itu dengan otaknya. Namun dia mengerutkan kening lagi.
Jadi Qin Chen sebelumnya menyergap tempat yang harus dilewati Kaisar Yan dan Kaisar Wu Yue untuk memeriksa apakah rencananya berhasil atau tidak. Tapi plot twistnya berhasil dan dia mengerutkan kening lalu melihat keluar ke dunia kacau. Dan sekarang rencananya sudah berhasil, namun kenapa Qin Chen belum kembali ke Laut Bencana Abadi? Kaisar Yoming bertanya-tanya, kemana Anda berencana untuk pergi selanjutnya? Dan arah yang dituju Qin Chen sekarang itu bukanlah lokasi Laut Bencana Abadi, tetapi tampaknya itu adalah kedalaman dunia bawah. Ini tidak perlu membuat masalah sampai sebesar itu, kan? Molly juga mau tidak mau melirik Kaisar Yoming, menunjukkan sedikit kesunyian di matanya. Hah, iblis kecil Molly, begitukah tatapanmu padaku? Kata Kaisar Yoming, tatapannya nampak jelek. Apakah dia sebelumnya mengatakan sesuatu yang salah? Memang arah terbang Qin Chen sekarang itu bukan Laut Bencana Abadi. Kapan aku mengatakan aku akan kembali ke Laut Bencana Abadi? Kata Qin Chen. Dia tidak tahan lagi dan berkata dengan dingin kepada Kaisar Yoming. Kaisar Yoming menjadi terkejut. Jika kamu tidak pergi ke Laut Bencana Abadi, lalu kemana kita akan pergi? Kaisar Yoming mendongak. Arah ini. Namun tiba-tiba dia sedikit linglung. Saat berikutnya pupil mata Kaisar Yoming tiba-tiba menyusut. Ini arah ke Gunung Huangquan. Apakah kamu berencana untuk kembali ke Gunung Huangquan? Kata Kaisar Yoming, matanya tiba-tiba menunjukkan ekspresi terkejut. Di mana arah di depannya itu selain Gunung Huangquan, markasnya sendiri. Tapi mengapa Qin Chen kembali ke Gunung Huangquan? Kaisar Yoming sangatlah senang dengan kembali ke Gunung Huangquan. Dia bisa memulihkan sebagian dari kultivasinya. Dan dia merasa bahwa ini adalah keputusan terbaik yang pernah Qin Chen ambil. Melihat ekspresi bersemangat dari Kaisar Yoming, Qin Chen tidak repot-repot untuk memperhatikan. Qin Chen hanya berkata kepada leluhur Seribu Tulang. Seribu Tulang, kamu keluar dan tunjukkan jalannya padaku, kata Qin Chen. Qin Chen hanya mengetahui arah umumnya saja ke Gunung Huangquan. Adapun lokasi spesifiknya Qin Chen masih membutuhkan bimbingan dari leluhur Seribu Tulang. Segera leluhur Seribu Tulang keluar dan dia langsung menunjukkan jalannya. Qin Chen nampak sangat cepat di sepanjang jalan, di bawah penerbangannya. Kekosongan yang tak terhitung jumlahnya dilewati lapis demi lapis oleh Qin Chen, terutama dengan bimbingan dari leluhur Seribu Tulang dan Kaisar Yoming. Meskipun orang itu sudah lama tidak kembali ke dunia bawah dan tidak begitu akrab dengan banyak tempat di dunia bawah, namun mereka berdua juga masih sangat akrab dengan dunia bawah ini. Mereka pun dengan mudah menghindari beberapa tempat berbahaya dan juga tempat-tempat penting. Dan lalu tidak diketahui berapa lama waktu yang telah dibutuhkan. Tiba-tiba, leluhur Seribu Tulang berkata, Tuan Chen, setelah melewati pegunungan di depan, Anda akan mencapai Gunung Huangquan. Namun baru saja dia berbicara, tiba-tiba, duar. Gunung-gunung yang tak terhitung jumlahnya muncul di belakangnya dan gedung megah di depannya ini langsung menarik perhatian Qin Chen. Dan lalu Qin Chen segera bergegas ke arah gunung tersebut. Gunung ini tinggi di langit dan besar, nampak menjulang tinggi lurus ke langit, berdiri dengan bangga. Entah berapa ribu mil dengan langit biru di atasnya dan mata air kuning di bawah. Dari kejauhan nampak itu seperti gunung suci yang melintasi langit. Itu Gunung Huangquan, kata Kaisar Yoming, matanya menjadi basah. Tubuhnya gemetar karena kegembiraan. Sudah berapa tahun dia tidak tahu, sudah berapa tahun itu ketika dia terjebak di laut kosmik. Dia bermimpi untuk bisa kembali lagi ke Gunung Huangquan berkali-kali. Akan tetapi baginya itu hanyalah harapan yang berlebihan. Namun tidak mungkin untuk dicapai. Tapi sekarang, ketika Gunung Huangquan muncul di hadapannya lagi, kegembiraan di hati Kaisar Yoming seperti lautan yang melonjak dan dia tidak bisa untuk tidak tenang. Melihat ekspresi bersemangat dari Kaisar Yoming, leluhur Seribu Tulang juga nampak meneteskan air matanya. Dia merasakan kesedihan yang tak dapat dijelaskan di dalam hatinya. Setelah tiba di luar Gunung Huangquan, Qin Chen tidak langsung pergi ke sana dengan gegabah, tetapi Qin Chen dengan cepat mengintai di sekitar pegunungan di kejauhan. Qin Chen menatap Gunung Huangquan itu, dan saya melihat ada lingkaran cahaya berkabut yang mengalir di sekitar gunung itu, dan formasi besar menyelimuti seluruh Gunung Huangquan. Ini adalah formasi besar Gunung Huangquan, kata Kaisar Yoming. Dia melihat formasi cahaya dan berkata dengan penuh semangat. Itu adalah formasi yang aku buat saat itu. Itu adalah formasi tingkat kaisar teratas. Sekarang formasi Huangquan di Gunung Huangquan masih beroperasi.
yang berarti Gunung Huangquanku masih beroperasi dan gunung tersebut masih terpelihara dengan baik dan itu belum jatuh ke tangan Kaisar Wuyue ataupun Kaisar Yan, kata Kaisar Yoming. Dia berkata dengan penuh semangat, "Cepat, tolong keluarkan aku secepatnya. Aku tidak tahu siapa yang bertanggung jawab atas formasi Huangquan ini yang sebenarnya berhasil memblokir invasi Kaisar Yan dan juga Kaisar Wuyue. Ya, itu harus menjadi salah satu bawahanku saat itu, di bawah komandoku. Jika membiarkan aku keluar segera, aku akan menunjukkan wajahku di Gunung Huangquan dan semua orang pasti akan memujaku," kata Kaisar Yoming. Dia sangat percaya diri dan juga penuh kegembiraan. Saat ini Kaisar Yoming sangat bersemangat. Dalam imajinasinya, setelah bertahun-tahun, Gunung Huangquan miliknya mungkin telah diserang oleh Kaisar Yan atau Kaisar Wuyue dan banyak harta karun yang telah musnah diperkirakan. Hanya air Huangquan miliknya saja yang tersisa, yang mungkin belum disempurnakan oleh orang lain. Tapi melihatnya sekarang, Kaisar Yoming tidak menyangka bahwa formasi Gunung Huangquannya masih aman dan sehat. Hal ini merupakan kejutan yang tidak pernah terduga olehnya. Hahaha, sepertinya ajaranku saat itu masih bagus. Di tahun-tahun ini, bajingan kecil mana itu yang masih bisa mempertahankan Gunung Huangquanku tanpa adanya aku? Lumayan, itu lumayan, kata Kaisar Yoming. Dia tersenyum bangga. Dan ketika melihat Kaisar Yoming merasa bangga, mata penciptaan Qinchen tiba-tiba terbuka di antara alisnya. Nampak itu berubah menjadi pupil tak terlihat dan menatap Gunung Huangquan di kejauhan. Yang bisa Qinchen lihat itu hanyalah Gunung Huangquan di depannya yang memancarkan kekuatan dunia bawah yang dingin. Samar-samar Qinchen sepertinya telah melihat kekuatan yang cukup kuat di kedalaman Gunung Huangquan itu. Selain itu, di kehampaan di sekitar Gunung Huangquan, Qinchen tidak pernah merasakan sedikitpun kekuatan yang mengintai lagi di sini. Kaisar Yan dan Kaisar Wuyue Gunung Huangquan, bahkan mereka tidak meninggalkan proyeksi ataupun klon apapun di sini. Hal itu membuat Qinchen sedikit mengernyit. Pasalnya, Gunung Huangquan ini sangatlah penting. Bahkan jika mereka pergi karena masalah mendesak, seharusnya Kaisar Yan dan Kaisar Wuyue tidak perlu pergi sepenuhnya seperti ini, bukan? Xiao Xiao, coba lihat apakah ada aura kuat di dekat Gunung Huangquan, kata Qinchen. Dengan pemikiran di benaknya, Xiao Xiao pun tiba-tiba muncul di samping Qinchen. Nah Qinchen, kenapa kamu begitu berhati-hati? Di tanah kelahiranku ini, formasi Huangquanku masih ada, yang berarti Gunung Huangquanku ini tidak pernah ditembus. Kita bisa masuk kapan saja, kata Kaisar Yoming. Namun Qinchen mengerutkan kening dan Qinchen berhati-hati dan Qinchen tidak boleh melewatkan hal apapun. Tetapi Qinchen tidak menyangka bahwa Kaisar Yoming ini benar-benar idiot. Bagaimana dia bisa menjadi Kaisar Agung saat itu? Pada saat ini, Xiao Xiao telah menutup matanya dan lalu berdengung. Kekuatan tak terlihat memenuhi tubuh Xiao Xiao dan dengan cepat menghilang dan langsung menyatu dengan aturan dunia bawah. Selain itu, fluktuasi ini sangat halus, sehingga bahkan Qinchen yang berdiri di samping Xiao Xiao pun sekarang tidak dapat mendeteksinya untuk sementara waktu. Luar biasa, kata Qinchen. Dia memandang Xiao Xiao dengan cukup takjub dan tidak bisa menahan napas. Pada saat ini Qinchen bahkan merasa bahwa Xiao Xiao adalah dunia bawah dan dunia bawah adalah Xiao Xiao. Itu ada kekuatan yang relatif kuat di dekat Gunung Huangquan, seharusnya itu berada di ranah Kaisar Agung tingkat menengah. Selain itu, tampaknya ada kekuatan khusus yang mengintai, kata Xiao Xiao. Dia menutup matanya, tetapi pupil matanya tampak seperti menembus sesuatu. Dan Xiao Xiao memperhatikan segala sesuatu di sana. Kemudian Xiao Xiao menoleh dan melihat ke bagian lain di sana. Kakak, di sana sepertinya ada dua kekuatan yang sangat menakutkan, yang baru saja dibubarkan. Tidak, salah satu dari mereka sepertinya terbang menuju ke arah sini, kata Xiao Xiao. Dia dengan cepat membuka matanya. Mendengar itu Qinchen terkejut dan lalu mengangkat tangannya. Segera Qinchen memasukkan Xiao Xiao ke dalam dunia kacau. Sementara sosok Qinchen sendiri bergoyang dan dia mengintai di sana bersembunyi. Dan saat berikutnya, duar, ledakan aura menakutkan terjadi. Aura ini sangat kuat, membawa sentuhan tekanan Kaisar Agung dan dengan cepat mendekati Gunung Huangquan. Ketika sosok ini muncul, beberapa aura kuat tiba-tiba muncul di sekitar Gunung Huangquan. Mereka semua menjaga rahasia. Mereka menjaga Gunung Huangquan dan mereka memberi hormat dengan sangat hormat kepada sosok tersebut. Dan lalu sosok tersebut pun
mengangguk sedikit dan lalu dengan cepat memasuki Gunung Huangquan, memasuki formasinya. Dan lalu sosok orang itu menghilang langsung ke kedalaman Gunung Huangquan. Proyeksi Kaisar Agung, kata Qingchen matanya menyipit. Sosok ini mengandung sentuhan kekuatan Kaisar Agung akan tetapi tidak memiliki esensi Kaisar. Itu jelas hanya proyeksi dari Kaisar Agung. Dan aura Kaisar Agung ini hampir sama dengan aura Kaisar Agung yang dia rasakan di dalam Gunung Huangquan sebelumnya. Yang jelas, sosok sebelumnya itu adalah merupakan klon proyeksi yang dikeluarkan oleh sosok Kaisar Agung yang ada di kedalaman Gunung Huangquan tersebut. Memikirkan hal ini, Qingchen segera menoleh dan melihat ke arah leluhur seribu tulang dan Kaisar Yoming di dunia kacau. Jika orang ini benar-benar Kaisar Agung di Gunung Huangquan, maka seribu tulang dan Kaisar Yoming pasti akan mengenalinya. Di dunia kacau, leluhur seribu tulang juga telah melihat sosok sebelumnya. Pada saat ini pupil matanya terbuka lebar menampakkan cahaya yang luar biasa. Yanpo, orang itu tadi sebelumnya adalah Yanpo, kata leluhur seribu tulang. Dia memandang Kaisar Yoming dengan tidak percaya, sepertinya bertanya-tanya, tapi juga sepertinya membenarkan bahwa itu memang benar adalah Yanpo. Ekspresi Kaisar Yoming sendiri sangat bersemangat dengan sedikit kegembiraan dan kejutan di matanya. Yanpo, saya tidak menyangka dia masih hidup dan dia juga telah menerobos ke ranah Kaisar Agung. Tapi, ngomong-ngomong, berbicara tentang ini, Kaisar Yoming tiba-tiba menoleh untuk melihat ke arah Xiao Xiao dan berkata dengan tidak percaya. Xiao Xiao, apa yang baru saja kamu katakan? Apakah Yanpo benar-benar telah menerobos ke ranah Kaisar Agung tahap tengah? Aura klon proyeksi sebelumnya tidak sekuat itu, paling-paling itu hanyalah seorang ahli Kaisar Agung tahap awal. Setelah bertahun-tahun sejak dia meninggalkan dunia bawah, Yanpo, dia tidak hanya memasuki ranah Kaisar Agung, tetapi dia juga berhasil menerobos ke ranah Kaisar Agung tahap tengah. Ini adalah sebuah kejutan yang belum pernah terjadi sebelumnya bagi Kaisar Yoming. Yanpo, kata Qingchen dengan sedikit mengernyit. Nama itu keluar dari mulutnya dengan begitu saja dan Qingchen langsung memikirkan sesuatu hal. Dia lalu memandang Kaisar Yoming dan berkata, aku ingat bahwa di 133 bintang selatan waktu itu, kamu memintaku untuk mengembalikanmu ke dunia bawah dan warisannya diserahkan kepada seorang pria bernama Yanpo itu kan? Ya, itu benar, kata Kaisar Yoming. Dia buru-buru membenarkannya. Nah, Qingchen, Yanpo itu dia adalah anak angkatku. Saat itu aku tidak pernah menggoda wanita. Jadi, aku tidak memiliki ahli waris. Dan Yanpo ini adalah pria yang aku adopsi saat itu. Dia awalnya hanyalah seorang pria yang aku selamatkan secara acak. Tetapi kemudian dia menunjukkan kemampuan yang sangat luar biasa di dunia bawah. Selain itu orang ini juga sangat mencintai dan menghormatiku. Dia dengan sepenuh hati ingin mengenaliku sebagai ayahnya. Aku juga sangat senang di saat melihatnya, jadi aku mengenalinya sebagai anakku. Namun meskipun orang ini adalah anak angkatku, tetapi aku hanya mengolahnya sebagai keturunan biasa dan tidak menerima perlakuan istimewa apapun di bawah komandoku saat itu. Dia hanyalah pelayan yang dekat denganku seperti leluhur seribu tulang dan kultivasinya saat itu hanyalah puncak dari ranah transenden dan aku tidak melakukan apapun istimewa padanya. Namun aku tidak menyangka setelah aku pergi dia bisa menerobos ke ranah Kaisar Agung dalam satu gerakan. Jika Xiao Xiao membacanya dengan benar, orang ini sebenarnya telah memasuki ranah Kaisar Agung tingkat menengah. Pantas saja dia bisa menjaga Gunung Huangquanku untukku, kata Kaisar Yoming. Dia menghela napas dalam.